Sebanyak 11 orang meninggal akibat terseret ombak pantai Payangan Jember saat menggelar ritual. Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara mengaku tidak ada paksaan dalam ritual dan ada kesepakatan dengan para pengikutnya. Tim penyidik Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur terus memeriksa kasus ritual Padepokan Tunggal Jati Nusantara di Jember, Jawa Timur yang mengakibatkan korban tewas. Polisi juga menjemput Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara di Rumah Sakit Dr. Subandi setelah mendapat rekomendasi dari pihak rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Selain itu, penjemputan juga dilakukan terhadap salah satu peserta ritual yang selamat dari terjangan ombak pantai Payangan. Pemeriksaan dilanjutkan terkait latar belakang dan tujuan ritual serta pendalaman dugaan adanya unsur pidana. Untuk fokus pendalaman berkaitan dengan pemeriksaan yang bersangkutan, diantaranya tentang siapa yang menginisiasi untuk kegiatan ritual tersebut, terus kemudian tujuannya apa, kemudian juga saudara NH ini apakah memang menyarankan kepada para jamaahnya untuk berkegiatan sudah berapa kali, di mana saja, dan bagaimana mungkin cara ibadahnya. Pada penyidik, Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara mengaku mendiskusikan rencana ritual kepada para pengikutnya mulai dari waktu hingga biaya. Hasilnya, semua sepakat. Ritual dilakukan pada Sabtu malam dengan iuran Rp20.000. Ia mengaku tidak ada paksaan. Itu malam Jumat itu dia bilang gimana kalau malam Minggu atau setujuan enggak, ya tidak apa-apa. Jadi berapa iurannya? Sekiranya anak-anak yang ada yang mampu, tidak ada paksaan, mau ikut iya, tidak mau ikut iya, saya tidak memaksa. Jadi ya ayo yang enak 20-an lain jak. Semuanya sepakat 20. Total hingga kini 17 saksi diperiksa Satreskrim Polres Jember. Saksi tambahan berasal dari tim SAR relawan, juru kunci penjaga pantai, dan anggota kepolisian yang saat itu melakukan pertolongan pertama. Sebelumnya polisi menyatakan Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara sebagai inisiator kegiatan ritual di Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Jember, yang berujung tewasnya 11 orang akibat terseret ombak pada Sabtu lalu. Korban merupakan peserta ritual yang sedang melakukan meditasi di kawasan perbukitan pantai. Saat mereka sedang bermeditasi, tiba-tiba ombak besar menerjang sebanyak 2 kali setinggi kurang lebih 4 meter. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Jember, Jawa Timur. Imron, hingga kini apa saja hasil pemeriksaan sementara dari polisi? Ya, selamat siang, Woro dan saudara. Dapat kami laporkan bahwa pemeriksaan telah selesai dilakukan oleh Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur pada siang ini, dan rencananya pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat nanti akan dilakukan gelar perkara terkait kasus ritual yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia di Pantai Payangan. Dan rilis itu nantinya akan mengungkap atau menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam proses atau kegiatan ritual maut tersebut. Dan rilis nanti akan juga menghadirkan Saudara Nur Hasan selaku Ketua Padepokan dari Tunggal Jati Nusantara. Dari sementara hasil penyelidikan sementara memang diketahui dari latar belakang diadakan ritual ini, menurut dari keterangan Nur Hasan, ini dilakukan atas kesepakatan bersama antara dia dengan para anggota Padepokan untuk kemudian menggelar ritual. Bahkan menurut pengakuan dari Nur Hasan, ini dilakukan dengan rapat terlebih dahulu untuk menentukan berapa biaya akomodasi maupun yang konsumsi yang akan digunakan atau yang dimakan oleh para peserta ritual. Ini sudah dilakukan kesepakatan bersama. Namun dari kesaksian dari sejumlah saksi sebelumnya yang diperiksa oleh penyidik Polres Jember, ada dugaan bahwa kegiatan ritual itu diinisiasi atau atas saran dari Nur Hasan. Dan polisi sendiri, jika memang nantinya kegiatan itu atas inisiasi Nur Hasan, maka akan ada kemungkinan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan ajakan yang dilakukan oleh Nur Hasan. Maka dari poin itulah, jika memang terbukti, maka Nur Hasan bisa dijerat dengan pasal 359, yakni tentang kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan orang lain meninggal. Namun jika tidak terbukti,
bahwa kegiatan tersebut adalah atas inisiasi Hasan, melainkan atas kesepakatan bersama, mungkin hasilnya akan berbeda juga. Kembali ke Anda di studio. Ini artinya Oro. masih didalami oleh polisi antara kesaksian dari pengikut sebelumnya dan juga Nur Hasan, tapi kemudian apakah polisi sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini dan juga barang bukti apa yang saat ini dimiliki polisi? Ya, hingga sampai saat ini kami juga masih menunggu hasil akhir dari penyelidikan ini yang nantinya dapat diketahui pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, karena pada waktu itu nanti polisi akan melakukan gelar perkara atau rilis terkait hasil akhir, kesimpulan akhir dari penyelidikan ini, apakah nanti akan dinaikkan ke tahap penyidikan yang artinya akan ada tersangka dalam kasus ritual yang menewaskan 11 orang itu, di mana mungkin nanti akan berkembang bahwa tersangkanya adalah Nur Hasan. Kita akan menunggu hasil dari gelar perkara nanti yang akan digelar pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya polisi telah memeriksa ada 20 orang saksi yang diperiksa dalam kejadian ritual maut tersebut, dan salah satunya adalah Ketua Padepokan yakni Nur Hasan. Selain ada 20 orang yang diperiksa, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya yakni 2 mobil Elf dan mobil Avanza yang digunakan sebagai sarana transportasi dari rumah-rumah peserta Padepokan, kemudian digunakan untuk menuju ke lokasi ritual yang ada di Pantai Payangan. 2 barang bukti itu saat ini diamankan di Polres Jember dan selanjutnya nantinya akan dijadikan bahan barang bukti dalam proses gelar perkara yang akan digelar siang nanti pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda di studio. Kita nantikan konvers dari kepolisian pada pukul 2 nanti. Terima kasih Imron Fahim dari Jember, Jawa Timur.